pelatihan Toyota Production System. Selamat datang di Laboratorium Lean and Sustainable Supply Chain. Nah, sebelum kita memulai rangkaian pelatihan Toyota Production System, terlebih dahulu teman-teman harus mengenal perlengkapan dan fasilitas yang ada di lab LSSC ini sendiri, supaya nanti ketika kalian pelatihan sudah lebih mengenal peralatan yang ada di sini. Oleh karena itu, kita akan mengadakan yang namanya Gemba Session. So, let's start our Gemba Session. Halo teman-teman, selamat datang di Stasiun Kerja 1, di mana Stasiun Kerja 1 itu merupakan stasiun pertama untuk Toyota Production System. Ada apa aja sih fasilitas di stasiun ini? Jadi di Stasiun Kerja 1 ini ada 4 komponen, yaitu ada chassis, axle, holder, dan bolt type 1. Jadi di sini kita akan memulai perakitan yang ada di Stasiun Kerja 1 sebelumnya. Di hadapan kita bakal ada lembar petunjuk kerja untuk merakit sebuah produk. Jadi untuk memulai perakitan, pertama-tama kita akan mengambil part chassisnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mengambil axle dan memasang 2 holder di sisi kanan dan di sisi kiri axle. Letakkan axle yang sudah terpasang holder pada chassis. Lalu kencangkan dengan bolt type di sisi kanan atas, kiri bawah, kiri atas, dan kanan bawah. Lakukan hal yang sama untuk memasang bagian axle pada chassis belakang. Maka produk dari Stasiun Kerja 1 sudah selesai dan siap untuk dikerjakan di stasiun kerja berikutnya. Halo teman-teman semua, selamat datang di Stasiun Kerja 2, yang dimana Stasiun Kerja 2 ini merupakan lanjutan dari Stasiun Kerja 1 dalam rangkaian Toyota Production System. Mau tahu ada komponen apa aja di Stasiun Kerja 2 ini? Yuk lihat bareng-bareng. Nah, yang pertama ini ada tire. Lalu untuk komponen kedua ada nut. Nah, pada Stasiun Kerja 2 ini, setelah kita mendapatkan WIP AC holder dari hasil perakitan Stasiun Kerja 1, di sini kita akan membuat WIP AC tire yang terdiri dari 4 buah roda dan 4 buah nut. Pertama-tama kita pasangkan dulu roda bagian depan, lalu kita kencangkan atau kita kunci menggunakan nut. Jika bagian depan kanan sudah, lalu kita lakukan untuk bagian depan kiri. Nah, jika sudah, kita lakukan untuk bagian selanjutnya. Dan bagian terakhir. Jika semua roda sudah terpasang, kita cek kembali apakah nut dan tire sudah kencang. Jika sudah, maka WIP AC tire ini sudah jadi dan akan dilanjutkan ke stasiun kerja berikutnya. Halo, selamat datang di SK3. Jadi di stasiun kerja 3 ini kita akan mengerjakan kegiatan yang namanya Final Assembly. Nah, stasiun kerja 3 ini merupakan lanjutan dari stasiun kerja 2 dan ada beberapa komponen yang ada di stasiun kerja 3 ini. Jadi, yang pertama di sini ada rear cabin yang berbentuk seperti ini. Yang kedua ada pick up box yang berbentuk seperti ini. Dan selanjutnya ada cabin 1. Dan di bagian bawah kita ada cabin 2 yang berbentuk seperti ini. Lalu ada bolt type 2 dan bolt type 1 dengan ukuran yang berbeda. Nah, jadi di stasiun kerja 3 ini kita akan membuat produk sesuai permintaan. Kita coba akan membuat produk MPV. Jadi yang pertama kita ambil cabin 1 dan kita pasangkan bagian depan ke cabin 1. Lalu kita pasangkan bolt type 1 ke bagian WIP assembly tire dan bagian cabin 1 untuk menggabungkannya. Lalu berikutnya kita pasangkan pick up box ini ke bagian belakang. Lalu kita kencangkan bagian bawahnya dengan bolt type 1 di bagian ini.
Lalu kita ambil untuk rear cabin di bagian atas, lalu kita kencangkan dengan bolt tab 2 yang ukurannya lebih besar. Jangan lupa untuk kita cek pengecekan dari masing-masing bolt tab apakah sudah terpasang dengan kencang atau belum. Di sini produk MPV sudah jadi dan siap dilanjutkan untuk di stasiun kerja berikutnya. Halo teman-teman semuanya, sekarang sampai di stasiun kerja terakhir, stasiun kerja 4 yang namanya adalah final inspection. Nah, ada apa sih di final inspection ini? Yuk sini, apa sih tahu? Di stasiun kerja 4 ini sedikit berbeda dari stasiun kerja sebelumnya. Di sini kita sudah bukan lagi tahapan merakit, tapi kita menginspeksi apakah produk-produk yang sudah dirakit tadi sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh perusahaan. Caranya kita taruh di di bagian alat inspeksi. Kemudian kita cek apakah rodanya ini sudah terpasang dengan baik dengan cara memutarkan alat inspeksinya. Jika sudah, selanjutnya kita cek juga apakah baut-bautnya ini sudah terpasang dengan benar, tidak ada yang longgar, dan juga pemasangan roda pada nutnya ini juga sudah kencang. Jika ditemukan adanya defect dalam artian misalkan bautnya kurang kencang dan lain sebagainya, maka produk tidak bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya dan kita harus taruh ke bagian bawah atau not good product. Tetapi jika ternyata hasil inspeksi adalah baik, maka bisa kita langsung lanjutkan ke tahapan berikutnya. Setelah dilakukan final inspection dan ternyata produknya yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh perusahaan, maka selanjutnya kita akan kirimkan produk ini ke konsumen dengan cara mengarahkan terlebih dahulu ke box delivery dengan posisi seperti ini. Kemudian kita letakkan pada shutter. Di sini adalah untuk produk double cabin, ini MPV dan juga pickup. Karena kita memproduksi MPV, maka kita taruh pada shutter bagian MPV. Nah, selanjutnya produk ini akan diambil oleh bagian shipping dan diantarkan oleh shipping ke konsumen. Pada Departemen BIC ini, kita akan melakukan kegiatan perencanaan dan juga perhitungan hasil produksi pada setiap PSK-nya. Di mana dari perhitungan ini kita akan mendapatkan total income, unit cost, dan juga profit dari perusahaan. Oke teman-teman, jadi ini adalah Excel yang akan digunakan pada Departemen BIC untuk melakukan perhitungan total income, unit cost, sehingga kita nantinya bisa menghitung profit yang didapatkan pada proses perakitan atau produksi yang dilakukan. Nah, perhitungan ini akan dilakukan pada setiap stasiun kerja, yaitu pada WS1, WS2, WS3, WS4, dan juga pada bagian shipping. Untuk setiap WS-nya, areanya akan dibedakan menjadi area in process product dan juga in warehouse. Namun catatan, untuk area in warehouse ini hanya berlaku pada game 1 saja karena kita hanya menggunakan sistem warehousing itu pada game 1. Sedangkan untuk game 2 sampai dengan game 5, nantinya kita akan menggunakan area in process product saja. Kemudian untuk status produknya sendiri di sini ada good dan juga not good product, di mana untuk good product itu adalah produk yang berhasil dirakit pada stasiun kerja tersebut. Sedangkan not good product itu adalah produk yang tidak berhasil dirakit atau tidak selesai dirakit pada stasiun kerja tersebut. Di sini dibedakan menjadi dua, yaitu reject dan juga repair. Untuk not good product yang reject ini adalah produk yang benar-benar sudah tidak bisa diperbaiki. Contohnya misalkan pada stasiun kerja 2 itu adanya in process produk yang belum terpasang pada bannya. Sedangkan untuk yang repair itu adalah not good product yang masih bisa diperbaiki. Contohnya misalkan pada SK1 itu ada baut yang dipasang tidak kencang. Nah, itu kita masih bisa perbaiki sehingga tergolong pada not good product yang repair. Terdapat beberapa biaya yang akan kita gunakan pada perhitungannya. Di sini untuk biaya pada good product adalah $10, lalu untuk not good product yang reject adalah $15 dan untuk yang repair adalah $12. Nah, biaya ini akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya stasiun kerja. Seperti pada stasiun kerja 2 akan meningkat menjadi 20, 30, 24
dan juga 20 untuk good produknya. Lalu pada stasiun kerja 3 juga akan semakin meningkat dan juga stasiun kerja 4 akan semakin meningkat. Oleh karena itu, jika kita menghasilkan not good produk pada stasiun kerja akhir seperti ini, maka biaya yang dibutuhkan untuk produksi akan semakin besar. Selanjutnya, kita juga akan melakukan perhitungan pada bagian shipping, di mana kita akan mendapatkan total income dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diperoleh dari on-time product, delay product, dan juga undelivered product. Undelivered di sini adalah produk yang tidak berhasil dikirimkan ke tangan customer. Lalu untuk perhitungan dari unit cost ini, kita dapatkan dari penjumlahan biaya pada setiap stasiun kerja, ditambah dengan biaya tenaga kerja dan juga biaya depresiasi yang dibagi dengan total produk yang berhasil di delivery atau berhasil dikirimkan ke tangan customer. Sedangkan untuk profit ini kita dapatkan dari total income dikurangi dengan biaya yang dibutuhkan pada masing-masing stasiun kerja dan biaya tenaga kerja dan juga biaya depresiasi. Di sini ada perhitungan biaya tenaga kerja yang sudah ditentukan, dan ini adalah take time yang nantinya akan kita gunakan pada simulasi, yaitu selama 65 detik dengan allowance 5 detik. Di sini saya akan simulasikan untuk pengisian dari Excel-nya. Misalkan dihasilkan satu good product pada in warehouse pada stasiun kerja 1. Kemudian dihasilkan misalkan not good product reject pada stasiun kerja 2. Dan in warehouse-nya ada 1. Kemudian untuk stasiun kerja 3 terdapat 1 reject dan 1 good product sudah di warehouse. Lalu selanjutnya pada final inspection misalkan dihasilkan ada 2 good product dan juga ada not good product yang bisa di repair adalah 1 dan juga yang reject adalah 1. Kemudian di sini ada pada bagian shipping, misalkan yang dapat dikirimkan kepada customer itu adalah 3 on time-nya dan delay-nya ada 2. Nah, dari pengisian pada masing-masing stasiun kerja dan juga bagian shipping, kita dapatkan total income sebesar $190 dan unit cost sebesar $117,575. Sehingga di sini profit yang kita dapatkan masih mengalami kerugian, di mana tanda kurung ini menandakan bahwa hasil yang kita dapatkan itu adalah kerugian. Sedangkan jika tidak ada tanda kurungnya, baru itu menunjukkan profit. Di sini kerugian yang dihasilkan adalah $397,88. Hello everybody, please welcome to Hejun Kapos. Apa itu Hejun Kapos? Hejun Kapos merupakan suatu alat yang digunakan untuk melakukan pemerataan produksi. Nah, teman-teman bayangin, pasti di Toyota gak mungkin mereka cuma hanya memproduksi satu produk yaitu MPV aja. Pasti ada produk lain seperti MPV, mobil berjenis pickup, ataupun mobil berjenis double cabin. Nah, maka dari itu Hejun Kapos ini berfungsi supaya produk-produk tadi dapat dilakukan pemerataan produksi dengan cara dilakukan pembawaan produk, sehingga produksi yang dilaksanakan dapat secara continuous flow ataupun produk yang berjalan secara berkelanjutan. Halo, selanjutnya kita akan masuk ke logistik, di mana logistik ini bertanggung jawab untuk mengirimkan material maupun WIP dari stasiun kerja ke warehouse maupun sebaliknya. Nah, logistik person juga didukung dengan troli, di mana ini akan membantu mereka mengirimkan material ataupun WIP ke warehouse. Nah, ketika di stasiun kerja ini sudah memiliki box kosong di bagian kanan, di shutter kanan ini, nanti dari logistik person itu akan mengambil empty box dan kemudian mengantarkan atau mengirimkan empty box ini ke warehouse. Nah, selanjutnya box kosong akan kita kirimkan ke warehouse melalui jalur distribusi, di mana di masing-masing jalur distribusi ini telah terdapat keterangan mengenai material-material yang dibutuhkan di proses produksinya. Nah, contohnya di box kosong ini kita memiliki kanban material untuk chassis, di mana akan saya masukkan ke jalur distribusi chassis. Setelah dikirimkan, kita akan mengambil kembali material sesuai dengan kanban material yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, ini akan kita kirimkan kembali ke stasiun kerja sehingga mereka tidak kekurangan material saat proses produksi telah berjalan.
Selanjutnya kita ada di warehouse, di mana warehouse ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama di atas ini adalah jalur distribusi untuk box-box material yang sudah terisi. Kemudian di bawah ini adalah jalur distribusi untuk box-box kosong. Dan di tengah ini ada box-box yang berisi material-material yang dibutuhkan untuk kita mengisi ulang nanti. Nah, warehouse person ini itu memiliki tanggung jawab untuk mengisi ulang kembali material-material berdasarkan kamar material yang ada di box kosong. Contohnya, dari bawah sini saya akan mengambil box kosong, kemudian saya akan membacakan keterangan yang ada di kamar material dan kemudian mengambil part-part yang dibutuhkan. Di sini butuh 2 chassis. Nah, kemudian setelah box ini terisi, akan saya masukkan ke jalur distribusi di mana akan diambil oleh logistik person untuk dikirimkan ke stasiun kerja. Aku shipping person. Tentu saja, aku mengantarkan produk yang sudah jadi berupa finish good kepada customer. Lihat bagaimana aku mengantarkan produk ke customer. Nah, teman-teman udah tahu kan peralatan sama fasilitas yang ada di lab LSSC? Sampai ketemu ya di pelatihan Toyota Production System.